فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Nasihat saya buat istri dulu. Pertama, jangan gampang minta cerai. Ada subhanallah sebagian istri itu nggak ada angin, nggak ada petir, langsung cerai. Masalah sepele. Ada yang salah faham aja cerai, mudik cerai, minta ganti baju cerai, nggak bisa ke halal fair cerai. Ini, pokoknya kalau nggak ke halal fair udah deh. Cinta saya berkurang, ini namanya cinta bersyarat itu. Makanya perasaan cinta dengan pekerjaan cinta itu beda. Lebih sulitan menjaga pekerjaan cinta daripada perasaan cinta. Makanya ada pernah seorang yang datang kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, saya akan menceraikan istri saya. Kenapa? Karena saya sudah tidak cinta. Apa kata Umar bin Khattab? Apakah semua rumah tangga ditopang dengan cinta? Kalau memang seperti itu, mana pentingnya merawat cinta dan mengendalikan kebencian? Namanya cinta, benci itu adalah perasaan yang ada di dalam hati seseorang, dalam diri seseorang. Nah, yang paling penting adalah pekerjaan merawat cinta itu. Bila hadir kebencian, bagaimana menyetabilkan lagi? Jangan sampai berlebihan. Bila datang cinta juga hadir, bagaimana menyetabilkan supaya tidak berlebihan. Karena gini Pak, kebencian kalau berlebihan sampai pada kejenuhan, kecintaan berlebihan sampai pada kecemburuan. Sama-sama nggak benar. Nah, selanjutnya yang kedua, jauhi perangai kasar. Ya, anehnya gini, kadang-kadang sama suami judes banget, sama tukang sayur bisa lemah lembut. Hanya sekedar nawar barang, Masya Allah, senyumnya simpul, suaranya Masya Allah lembut, halus, ya, tampilannya. Sementara sama suami sembrono, kasar, nggak punya adab, kesopanan. Padahal Islam menyuruh qawlan sadida, qawlan karima, qawlan layyina, qawlan ma'rufa, qawlan azima, qawlan maisura, qawlan saqila. Ini harusnya orang yang paling dekat. Siapa? Suami atau istri. Orang tua atau mertua. Enggak, kadang-kadang salah-salah. Ya, salah kaprah. Ya, contoh dandannya perempuan itu loh Pak. Kalau keluarkan Masya Allah, ya. Dandanannya molek banget, ya. Bagus banget, tapi di rumah Masya Allah semrawut. Kayak kata orang Arab, keluar kayak tampilan kijang. Kijang tahu enggak? Selamanya cantik terus. Di rumah kayak monyet. Monyet itu mandi 5 kali, tetap aja semrawut. Nah itu seperti itu. Pulang, Masya Allah, jidatnya bau BPO, habis keroan. Kadang-kadang jilbabnya, Masya Allah, nggak karu-karuan. Tampilannya, subhanallah ya, aromanya kasturi. Tapi kasturi yang sudah expired. Yang ketiga, jangan mudah tergoda rayuan setan. Ada setan yang bersumber dari ini, namanya setan gepeng. Ada setan yang keluar dari alumni, teman sekelas. Ada setan yang mungkin dari teman sekantor, teman sekampung, teman sekomplek. Ini
kadang-kadang datang hadir pada tepat waktunya meskipun jelek laku, Pak. Pak, mangga yang kadang-kadang berbuah dengan buah yang tidak sempurna. Ternyata harganya lebih mahal daripada mangga yang sempurna karena hadir tepat pada waktu orang ngidam pengen mangga. Begitu juga rayuan yang datang kadang-kadang saat terjadi minus perasaan, error rumah tangga, datanglah orang yang memberi, Masya Allah, dewa penyelamat, cinta. Ini itu masuk rayuan, godaan, ya, mengipasi. Akhirnya apa? Luntur, hanyut. Yang D, jangan remehkan masalah sekecil apapun. Masalah kaitannya dengan tampilan, pakaian, termasuk bau mulut, bau badan, termasuk juga masalah dapur. Bahkan saya tulis di sana ada perkara yang selalu mendatangkan cinta buat suami. Istri yang selalu di hati suami. Siapa? Suka menyortir barang di rumah. Ya nggak perlu dibuang. Kadang-kadang kardus sepatu Pak numpuk 5, ternyata kosong semua. Katanya apa? Eman sayang, Masya Allah, nyayangi kardus. Kadang-kadang bekas apa wadahnya ini numpuk di, subhanallah. Apalagi barang bekas, Pak. Banyak barang-barang yang kita tidak perlukan numpuk, padahal mahal. Makanya di sini ada cara untuk membeli barang. Belilah sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuaikan keinginan. 2, dulukan pola daripada gaya. Lihat kebutuhan real sekarang. Itu kadang-kadang Masya Allah ya, ada alat-alat rumah tangga itu numpuk. Dari nikah awal sampai 6 tahun itu masih tengkurap terus. Ditanya, Dek, ini kenapa kita nggak kasihkan saudara kita? Ah sayang mas, nanti untuk sampai nanti untuk anak cucu. Subhanallah, ember waris anak cucu. Yang kedua, menyiapkan makanan. Suami itu sangat senang kalau pagi-pagi sudah ada makanan tersiapkan, mau pergi kantor tidak ada pikiran lain, apalagi ya minimal untuk ngilangin masuk angin lah. Kalau perut kosong kan mudah tuh masuk angin. Yang ketiga, menghilangkan kotoran kecil. Kadang-kadang maaf, ada kotoran ya itu apa namanya, cicak, tikus, atau mungkin yang lainnya. Ketika seorang perempuan rajin seperti itu, Masya Allah, senang. Pulang lihat rumah juga, meskipun sempit tapi nyaman. Ya enggak, kadang-kadang Masya Allah Pak, rumah kayak kapal pecah. Onderdil dalam itu sampai berserakan di ruang tamu. Giliran ada tamu, ayo, persiapannya sampai setengah jam. Untuk ngamanin ini, ngamanin itu. Tamu sudah masuk, ternyata ada yang masih nyangkut di kursi. Kursinya dibuat tamu lagi. Megang BH. Nauzubillah kan. Coba. Makanya disortir. Menyimpan buku harian suami, Masya Allah. Ada agenda, ada buku untuk kantornya, senang Masya Allah. Apalagi ngerapikan perkara yang sering bikin tengkar itu Pak. Bukan masalah sekarang motornya suami, mobilnya suami. Apa? Kacamata, dompet, HP. Kalau motor, kunci. Oh itu sampai mau berangkat 1/4 jam. Kuncinya di mana? Apalagi motornya banyak. Ini bukan, ternyata apa? Masya Allah. Dimasukkan anaknya ke tong sampah. Itu masalah kecil. Nah nih. Selalu memberikan waktu kepada keluarga. Yang nomor 1 keluarga, anak. Nah ini terutama bapak-bapak yang sibuk ya. Jangan sampai tidak ada waktu di wilayah 6 untuk anak. Oke, Anda sibuk.
Seminggu sekali pulang masih diterima karena itu konsekuensi mencari nafkah. Tapi jangan sampai nggak hadir satu ketika anak merayakan prestasinya. Dua, ketika anak sakit. Tiga, ketika anak mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Maksud daftarin aja juga nggak nganter, nitip, setelah itu SPP-nya nunggak, mantep. Makanya sering saya sindir, orang nyekolahin anak itu ada tiga. Ada yang masukkan pondok untuk didik anak, untuk nitip anak. Nah ketiga, buang anak. Gitu. Kemudian ketika anak sedang mengekspresikan kegembiraan, Masya Allah dia mendapatkan hadiah atau mungkin apresiasi dari sekolah, kita ikutin, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika dia berjuang menghadapi kesulitan, jangan antum biarkan. Nah, yang terakhir ketika dia bersedih dan ketika dia merasa drop, hadirlah. Masya Allah Pak, meskipun Bapak seminggu sekali nggak ketemu, tapi Anda hadir tepat waktunya tadi, maka Anda akan di hati anak. Anda akan dikenang anak. Memberikan perhatian tulus kepada rumah tangga, ini pasti istri di hati suami. Oke, selanjutnya, bantulah suami dalam kebaikan. Selagi suami mau ngaji, tobang, mau tablek ikut, Masya Allah semangati. Mau sholat jamaah, jangan dikendori. Berangkat ke masjid, baru juga ditelepon. Mas cepat pulang. Ngapain? Ganti popok. Masya Allah. Itu untung gak kegendeng rontok. Biarkan dia menikmati sholatnya sampai khusyuk, selesai zikir. Udah nanti juga pulang. Apalagi sudah seperti itu, tunjukkan semangat hidup. Karena ada sebagian perempuan yang di dalam menghadapi hidup itu serba patah arang, tidak semangat, menunjukkan putus asa. Jadi suami juga down, tidak ada kesemangatan di dalam menjalani hidup. Nih. Nah, yang terakhir, hindari pemicu perselingkuhan. Kenapa? Karena pemicu perselingkuhan itu lebih banyak di perempuan daripada laki-laki. Makanya Pak, rahasia kenapa Allah ketika menyoroti pencuri, Allah mendahulukan wasariku, pencuri laki-laki. Tapi ketika Allah menjelaskan zina, wazaniyatu, didahulukan laki-laki, perempuan. Kenapa itu? Karena pemicu pencurian lebih banyak dari laki-laki. Yang profesi, menekuni profesi pencuri itu banyakkan laki apa perempuan? Laki. Sementara zina, lihat. Emang ada sekarang perzinaan itu yang menyiapkan tempat itu laki-laki? Ada? Kecil sekali. Makanya ketika Rasulullah mengatakan al-waladu lil firash, anak itu dinisbatkan kepada yang punya tikar. Anak zina yang punya tikar siapa? Mas, nggak ada pengalaman, alhamdulillah. Yang punya anak, yang punya tikar siapa? Perempuan. Laki-laki kan tinggal mampir, lewat mampir. Yang nyiapin tikar siapa? Yang nyiapin kamar siapa? Ini perempuan. Tapi kalau al-waladu lil firash, itu yang sudah kawin. Makanya kalau ada perempuan hamil setelah menikah punya suami tapi suami tidak mengakui, anak dinisbatkan kepada siapa? Al-waladu lil firash, yang punya tikar kasur itu suami.
kecuali kalau suaminya menolak dengan cara zihar. Paham tum? Kalau zihar, bukan zihar, li'an, laknat, demi Allah, ini bukan anak saya. Kalau seandainya dia termasuk orang-orang yang benar, maka laknat Allah semoga menimpa saya. Itu kan, laknat. Kalau udah seperti itu, suami istri dipisah selamanya, nggak akan bisa kawin selamanya, dan anak dinisbatkan kepada ibunya. Tapi kalau nggak ada itu, anak dikembalikan kepada yang punya tikar. Sebelum menikah rata-rata menyiapkan tikar siapa? Perempuan. Setelah menikah yang punya kasur siapa? Suami. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam nasihat untuk laki-laki. Ini lebih banyak. Yang pertama, wujudkan kerjasama dengan istri. Jadi istri itu jangan dibiarkan untuk mengerjakan rumah tangga sendirian. Rasulullah aja membantu untuk memperbaiki sandalnya, menyulam pakaiannya. Apalagi ada hari-hari yang kadang-kadang kita keluar juga malas, sedang libur, ciptakan kebersamaan. Bersamai istri di dalam membersihkan rumah, bersamai istri di dalam mengasuh anaknya, bersamai istri dalam masak, Masya Allah. Apalagi dia sedang menghadapi masalah. Sedang sakit kita hadir, sedang lahiran kita hadir, sedang menghadapi masalah dengan orang lain, terutama dicemburui mertua perempuan. Karena gini, ibunya suami itu kadang-kadang cemburu buta. Nah yang dicemburui apa? Menantunya. Nah ini suami harus aktif. Yang kedua, berilah sesekali hadiah kepada istrimu. Jadi bapak ibu sekalian, terutama bapak-bapak, jangan sekarang ini hadiah mengalir deras ketika menjelang menikah. Di awal-awal menikah. Bahkan hadiah itu harus kita berikan ketika sudah menikah lama. Ya, hadiah itu nggak usah mahal-mahal, Mas. Cukup gantungan kunci, beli di Halal Fair. Tapi bawahnya kasih Samsung. Nah kan indah tuh, bagus nggak? Samsung. Oh Masya Allah. Itu. Jadi gantungan kunci, bawahnya Samsung. Seneng itu. Hijab. Masya Allah selama ini ngobrol ketika hamil, pengen beli baju. Surprise antum kasih apa? Belikan baju. Ketika saat lahiran selesai, kasih itu. Itu untuk mengawetkan kasih sayang. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Tahadu tahabu. Fa innal hadiyata tuzilu harras sadr. Salinglah kalian memberikan hadiah, karena hadiah itu bisa menghilangkan panasnya dada. Mangkel, dongkol, kesel itu hilang karena itu. Nah, ketiga, berhibur dan berlibur dengan istri. Pak, sekelas Rasulullah aja itu berhibur loh. Masya Allah. Rasulullah pernah lomba lari bersama Aisyah. Sekali awal menang itu Aisyah. Sekali waktu Aisyah kalah. Itu sekelas Nabi. Nonton pertunjukan panah di masjid. Apalagi kita. Makanya syukur-syukur ada liburan yang terprogram. Contoh, ada family camp. Di sana daripada antum jalan-jalan, kadang-kadang membias bersama keluarga, tujuannya ke puncak, ngadem di puncak. Ternyata apa? Nyangkut di Cimory 3 jam. Nah ngapain? Ya, ini kapan ke puncaknya? Giliran nyampe ke sana udah capek. Macet lagi. Nah, kalau sama terprogram umpamanya 5-10 keluarga, satu bus. Di sana ada rundown acaranya, ada acara tausiahnya, ada acara fun camp-nya, ada acara untuk anak-anaknya. Berlibur dan berhibur.
Masya Allah, sering saya usulkan orang yang sudah stagnan di dalam menjalani hidup dan kejenuhan, sesekali menyelesaikan dengan cara nostalgia. Antum umpamanya pernah naik angkot jurusan mana ya? Bintaro sampai mana? Lebak Bulus. Coba ulangi lagi antum. Apalagi pernah kecopetan, diulangi lagi, kecopetan lagi, Masya Allah. Wah ingat, turun. Dan tapi caranya jangan ditentukan tujuan. Kalau antum jalan-jalan menentukan tujuan, stres lagi, nggak nyampe-nyampe ini. Biasa aja. Apalagi keluar malam, antum keluar malam tanpa tujuan. Itu enak banget. Jalan, ngobrol, mencairkan suasana, tapi ngobrolnya yang ringan-ringan. Jangan memancing, meruncing masalah. Udah. Atau kalau lebih stagnan lagi, antum ngadem ke tadi itu. Nih, tadi sebetulnya saya turun dari family camp di puncak sana. Masya Allah, adem banget. Antum nyewa tenda, nggak usah yang mahal tuh, yang model tenda. Paling juga 250-300. Antum di sana duduk. Kalau sudah stagnan komunikasi, kasih kertas folio 2 atau 3, di staples, kasihkan ke istri. Apa yang kamu inginkan dariku? Satunya ke suami, apa yang kamu inginkan dariku? Kasih. Mungkin 1 hari aja itu baru dapat 3. Karena kesel, takut, nggak enak. Tulis. Masya Allah, selama ngadem di sana 2 hari, ada 25 masalah yang selama ini tidak pernah terungkap dalam kesehariannya. Seperti itu. Ini kemudian yang keempat, mencairkan rutinitas hidup yang jenuh tadi dengan cara bersabar dengan tabiat istri, Pak. Istri tabiat wataknya tidak seperti laki-laki. Kadang nyeleneh sedikit. Antum pernah nggak ngelihat ibu-ibu naik motor, sennya kiri, beloknya ke kanan? Ya kayak itu persis. Coba, antum kadang-kadang nebak sulit. Ketawa ternyata sedang bersedih, murung ternyata sedang ngerjai. Itu, makanya disinilah perlu bersabar dengan berbagai macam gelombang-gelombang watak tabiat perasaannya yang begitu sangat gampang berubah. Makanya kalau kita bisa bilang wataknya laki-laki itu kayak radio FM, perempuan AM. Itu kena jembatan aja hilang, kan gitu. Set hilang, Masya Allah. Ini AM banget ini. Ya Allah, itu. Kayaknya sabar. Nah, sabar itu kata Imam Ibnul Jauzi, sabar itu berat, tidak ada yang bisa memanggul kecuali akal sehat. Berat. Selanjutnya, jangan membayangkan kesempurnaan dari istri, nggak nemu, Pak. Kenapa? Yang ngomong siapa? Nggak nemu, Rasulullah. Kamu laminar rijal kathir, yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa arba. Tidak ada yang sempurna dari kalangan perempuan kecuali 4. Dari siapa? Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Makanya siapa yang membayangkan pada istrinya satu kesempurnaan, di samping nggak nemu, Pak, kesel terus. Kenapa? Nggak sesuai dengan ekspektasi. Saya merasa di PHP sama istri saya. Kenapa? Saya bayangkan begini. Saya kira kayak Khadijah. Ente kayak Nabi Muhammad nggak? Andaikan ada wanita yang sempurna, yakin kalau ketemu antum nggak mau. Nah kan bodoh aja, Mas. Makanya kalau kita itu mencari jodoh, ini yang terutama belum kawin, yang realistis, jual sesuai dengan bandrol. Jangan sampai kalah dengan saingan. Hijab di sini harganya 200, ente jual 2 juta, nggak laku. Mas, harga ente ini 200. Kok bisa 2 juta? Seandainya nemu, pasti nggak mau sama antum. Ini kan sama, nyari udah muter, nggak mau. Cari sesuai dengan bandrol. Saya 200, ya naik-naik dikit,
230 lah, gitu wajar. Itu masih realistis. Yang pelanggan ketipu itu nggak kesel banget. Oke? Selanjutnya, jangan menyamakan istri dengan wanita lain. Ini Pak, antum bisa kiamat sugro di rumah antum. Kalau istri antum samakan dengan Khadijah, seneng dia. Kenapa sih kamu nggak niru sama Khadijah? Itu rada landai. Kenapa sih kamu nggak seperti istri tetangga? Wah, itu tanduk 2 keluar. Kenapa kamu tidak seperti madu saya yang lain? Wah, itu 10 Pak, tanduknya keluar. 10 itu, bukan hanya 2. Nyamakan sama madu hidup lagi. Oke? Yang menerima tanggung jawab rumah tangga dengan lapang dada. Ada sebagian laki-laki yang sesak di dalam menerima tanggung jawab keluarga. Cari nafkah, ngeluh. Untuk ngasuh didik anak, ngeluh ngantri sekolah, males. Bahkan Pak, saya itu kadang-kadang sedih. Negeri ini hampir menjadi negeri fatherless country. Negeri kehilangan ayah. Antum cek aja sekarang. Guru-guru TK kebanyakan laki apa perempuan? Kalau ada masalah yang disuruh datang ke sekolah, ibu-ibu atau bapaknya? Sampai parenting aja yang datang ibu-ibunya yang banyak. Bapaknya kemana? Mancing. Na'udzubillah. Kadang ada sebagian laki tapi di sono. Gendong anak 10 menit aja ngeluh-ngeluh. Gendong sangkar burung 10 kilo betah. Ya Allah, ini gimana? Selanjutnya, jangan sensitif dan mudah tersinggung. Antum kayak perempuan banget. Ya. Kalau sekarang perasaan itu perempuan, antum jangan sensitif. Tahan. Ini hal wajar untuk dilakukan oleh seorang istri. Ini masih di dalam tataran normal. Jadi nomor paling inti adalah seorang laki-laki harus bisa menerima tugas dan tanggung jawab secara lapang dada. Pak, saya ingin ceritakan kepada antum. Pernah saya itu beli pasir langsung ke Gunung Merapi. Itu Masya Allah jalannya ke dalam itu sampai 800 meter, sampai hampir 1 kilo. Truk itu kecil-kecil. Alhamdulillah di sana saya nemuin beberapa penggali pasir. Satu truk itu ada timnya itu 3-4. Subhanallah. Raut mukanya tidak ada yang sekarang ini menyesali profesinya. Raut mukanya mereka semangat untuk mencari nafkah demi anak istrinya. Bahkan di antara mereka dengan bangga berkaca-kaca bercerita bahwa sebentar lagi anak saya wisuda di UGM. Masya Allah. Kenapa kita yang sudah ngerti ilmunya, sudah faham, kadang-kadang menerima tanggung jawab tugas rumah tangga sebagai sosok suami, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, lemah. Nah, yang terakhir, kritiklah keluargamu, istrimu, kekurangan istrimu dengan lemah lembut. Ya pasti ya, kekurangan dalam hal ini, hal itu, lemah lembut. Nah, sekarang saya akan akhiri dengan 7 perkara yang merontokkan sendi-sendi rumah tangga. Saya sampaikan cepat, kemudian kita buka tanya jawab. 1, cemburu overdosis. Kalau cemburu boleh, tapi jangan terlalu. Cemburu sama suami, Masya Allah, ke kantor aja ditelepon sampai 3 kali. Di jalan telepon, dipastikan, Mas, ada di mana? Ya di jalan lah. Baru juga 15 menit. Jangan mampir-mampir, Masya Allah, mampir kemana? Telepon lagi sampai di kantor memastikan second opinion. Teman kantornya ditelepon, Mas, tuh si kampret udah datang belum? Masya Allah. Siapa Mbak? Tuh suami gue, ya. Tolong ya kalau ada apa-apa laporin sama gue, Masya Allah. Ya suami pergi ke kantor aja dicurigai. Ya, ini namanya cemburu overdosis. Yang nomor 2, B, jangan ada dusta di antara kita. Pak Sudri,
Suami istri harus bisa berbicara terbuka, mengungkapkan isi hatinya. Kecuali hal-hal masa lalu yang sudah Allah tutup ya, nggak usah. Ada hal yang mungkin membuat hati ini gundah, gelisah. Kalau disampaikan gak enak, sampaikan aja. Tetapi masa lalu yang Allah sudah ganti dengan surga, masa lalu yang sudah antum akhiri dengan taubatan nasuha, nggak perlu. Kenapa antum senangnya juga memperkeruh masalah yang Allah sudah berikan kejernihan? Ya, apalagi menghitung pasangan-pasangan lalunya, menghitung pengalaman-pengalaman, jangan. Ya. Yang ketiga C, terjauhi KDRT. Suami, istri bisa dua-duanya. Terutama istri KDRT verbal, suami KDRT fisik. Ini sekarang terjadi. Kalau kekerasan dalam rumah terapi, sehat antum keluar. Tapi ini kalau kekerasan dalam rumah tangga, maaf. Kadang-kadang pemicunya satu, suaminya rendah akademik, istrinya tinggi akademik. Contoh, ada seorang suami yang punya hanya ijazah SMP, istrinya S1. Malah lebih parah lagi, suaminya SD1 Tangerang. Terjadilah komunikasi. Otomatis istri cerdas lesannya, suami cerdas pukulannya. Nggak bisa ngomong, akhirnya apa? Main tangan. Dan di sini atau salah paham, terlalu membawa perasaan, curiga. Ini pemicu apa? Pemicu KDRT. Yang keempat D, campur tangan orang lain. Hindari campur tangan orang lain. Maaf Pak, ada sebagian rumah tangga yang subhanallah warna rumah tangganya ditentukan orang lain. Contoh, kursi atas usulan mertuanya. Kulkas adiknya datang, mbak, kulkas buntung kayak begini juga masih dirawat, rajin banget mbak, panas dia, ngomong sama suaminya, mas mau ya diganti deh kulkas kredit kayak juga nggak apa-apa. Semuanya ditentukan orang lain. Pertanyaannya, ini barang rumah tanggamu yang mana yang milik kamu? Nggak ada. Apalagi semua warna kredit, dari atas sampai bawah pakainya kredit. Peralatan rumah tangga kredit, Masya Allah, tagihannya 2 hari sekali. Nah, yang D, sifat bakhil. Jangan pelit, terutama laki-laki. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, ada sifat 4 kalau di laki jelek, kalau di perempuan itu ada baiknya. 1, pelit, membikin awet harta suami. 2, pengecut, bikin selalu butuh perlindungan suami. 3, ketergantungan. Akhirnya dia selalu membutuhkan bantuan uluran tangan suami, nggak merasa pede, bisa mandiri, nantang-nantang suami, ujung-ujungnya ceraikan aku kalau kamu jantan, repot juga. Nah, ketakutan perempuan wajar, takut ini, khawatir itu, wajar. Dari 4 itu kalau dimiliki laki jelek, laki penakut, udah, mati aja. Pengecut apalagi, bakhil, na'udzubillah. Makanya sampai dihalalkan hartanya suami yang pelit. Boleh diambil tanpa izin. Oh kan gitu, hati-hati. Nah yang berikutnya bosan dan sebel. Ya kadang-kadang Masya Allah suasana suami ngelihat muka istri enek, istri ngelihat muka suami belenek. Nah kan gitu, Masya Allah. Semua serba Masya Allah. Gelap, sempit. Nah harus dicairkan. Nanti tipsnya kita bongkar ya di pertanyaan. Nah terakhir komunikasi macet. 7 hal inilah yang membuat sendi-sendi rumah tangga rontok.